Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, satuan pendidikan perlu melakukan pembenahan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Rapor Pendidikan versi 2.0 sebagai sumber data yang relevan untuk membantu satuan pendidikan mengenali kondisinya. Rapor Pendidikan versi 2.0 hadir lebih lengkap, lebih ringkas, dan lebih mendorong aksi sehingga memudahkan satuan pendidikan mulai melakukan perencanaan berbasis data melalui langkah identifikasi, refleksi, dan benahi. Seperti halnya SMP Negeri 4 Dompu yang telah melakukan pembenahan dengan menganalisa berbagai masalah yang ada di satuan pendidikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami membentuk tim perencanaan berbasis data yang terdiri dari warga sekolah. Kemudian tim PBD sekolah mengadakan rapat perencanaan program. Di awal rapat, kami mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Budaya membaca, menulis, dan bercerita siswa masih belum terbentuk. Siswa juga tidak terbiasa menyelesaikan pemecahan soal-soal matematika dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan iklim keamanan sekolah, di mana kita menghadapi kondisi keamanan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Karena adanya konflik antar kampung dan siswa terlibat dalam hal-hal negatif. Dari sisi pembelajaran, metode pembelajaran belum inovatif dan kreatif, serta belum berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru juga tidak terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Permasalahan lain juga yang kita hadapi adalah minimnya keterlibatan warga sekolah. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, kami menyusun sejumlah program dan kegiatan. Yang pertama, kami membuat program literasi. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap budaya literasi dapat terbentuk. Pengetahuan dan potensi siswa juga semakin berkembang. Lalu, kami juga mendorong toleransi beragama lewat pembiasaan untuk menghargai agama lain di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Untuk meningkatkan keamanan sekolah, kami berkoordinasi dengan sekolah sekitar dan masyarakat. Pemerintah daerah juga turut membantu menciptakan suasana kondusif dengan membuat surat edaran Bupati Dompu tentang pemberlakuan jam malam bagi anak di Kabupaten Dompu. Program peningkatan kompetensi guru juga menjadi salah satu program kami. Kami berharap dengan beberapa program yang kami lakukan dapat menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, kami juga mengajak satuan pendidikan lain di wilayah Dompu untuk melakukan perencanaan berbasis data melalui forum MKKS. Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Kota Dompu terkait usaha kesehatan sekolah dan pengusaha yang ada di sekitar sekolah kami terkait dengan program-program yang ada. Sejak ada rapor pendidikan, saya memiliki dasar dalam merancang perbaikan proses belajar mengajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita bisa melihat apakah metode pembelajaran yang digunakan selama ini sudah interaktif atau belum. Para guru kini rutin melakukan refleksi pembelajaran agar metode pembelajaran menjadi semakin baik. Sekarang suasana belajar di sekolah menjadi lebih menyenangkan loh. Teman-teman saling menghormati dan mendukung. Lingkungan di sekitar sekolah juga sudah jauh lebih kondusif. Sudah tidak ada lagi pertengkaran di antara teman-teman. Saya mengapresiasi program-program di sekolah, terutama program literasi, yang terlihat sangat berdampak positif pada anak saya. Anak saya yang biasa main HP, sekarang lebih banyak beraktivitas yang berdampak positif. Misalnya mencatat apa yang sudah dipelajari di sekolah dan membaca kembali.
dan anak saya sangat terlihat antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran. SMP Negeri 4 Dompu merupakan salah satu sekolah yang telah melaksanakan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan versi 2.0. Program yang dijalankan sudah cukup baik dalam rangka mengefektifkan dan efisiensi anggaran maupun sumber daya manusia. Melalui forum MKKS, kami juga mendorong sekolah lain untuk memanfaatkan rapor pendidikan melalui upaya implementasi perencanaan berbasis data agar peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Kami sangat mendukung pemanfaatan rapor pendidikan melalui program perencanaan berbasis data. Sekolah terbantu dalam perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan, seperti SMP Negeri 4 Dompu yang telah melaksanakan perencanaan berbasis data. Kami pemerintah daerah juga merasakan manfaat rapor pendidikan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan dan sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar wajib yang terangkum dalam Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan untuk meningkatkan iklim keamanan dengan mengeluarkan surat edaran Bupati Dompu tentang pemberlakuan jam malam bagi anak di Kabupaten Dompu. Mari melakukan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan versi 2.0 untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Platform rapor pendidikan versi 2.0 telah membantu kami melakukan perencanaan berbasis data dan melakukan perbaikan, baik dari segi pembelajaran di kelas, keamanan lingkungan belajar, maupun peningkatan kualitas SDM. Perencanaan program menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prioritas. Perencanaan program yang sebelumnya repetitif dan subjektif ini menjadi terukur karena berbasis data yang kredibel. Ayo, segera lakukan eksplorasi platform rapor pendidikan. Mulai benahi sesuai kebutuhan. Mulai dari rapor pendidikan.